Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, Bang Aris, terima kasih atas prepare Zoom-nya. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi jadi selamat wabarakatuh. malam untuk semua teman-teman yang hadir. Salam sejahtera buat kita semua, tetap semangat. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, materi malam ini kita akan memberikan materi yang berbeda. Kami akan menyampaikan beberapa tips tentang pengembangan proyek Metaverse. Materi ini kita sampaikan di awal, dan ini merupakan tradisi kita di dalam menjalankan Akademi Power Team Indonesia, yang materinya pastinya berbeda terus-menerus, dan harapannya ini bisa menumbuhkan pemikiran, pemahaman untuk membangun bisnis. Kami selalu menekankan bahwa bisnis ini, Metaverse ini adalah bisnis. Berulang-ulang kami menekankan ini adalah bisnis. Nah, jadi harapannya teman-teman bisa memahami sedetail mungkin apa yang diperlukan di dalam pengembangan bisnis. Makanya dengan itu kami selalu menyampaikan beberapa materi tentang strategi, psikologi, dan pemahaman-pemahaman tentang bisnis. Tujuannya agar semua orang yang bergabung di Metaverse bersama Power Team ini, mindset-nya sama, adalah untuk berbisnis. Teman-teman bayangkan ketika mindset kita ada 2.000 orang lebih yang bergabung di Power Team, semua mindset-nya adalah bisnis, maka ini cepat akan berkembang. Teman-teman akan mengembangkan bisnisnya masing-masing, sehingga efek dari pengembangan itu sendiri akan berimbas kepada semua orang. Coba bayangkan, dalam waktu satu hari ini, 2.000 orang bersamaan menjalankan bisnis Metaverse ini dengan pemahaman bisnis, yaitu melakukan promosi. Pasti dalam satu hari ini pasti banyak sekali orang-orang yang akan merespon. Si A menyampaikan informasi promosi tentang Metaverse, kemudian tidak menutup kemungkinan dia akan menghubungi si B. Si B juga melakukan hal yang sama, tidak menutup kemungkinan dia akan kembali, orang akan menghubungi A. Polanya akan seperti itu. Jadi kita di Metaverse bukan memikirkan diri kita sendiri. Kita memasarkan, mengembangkan bisnis ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita harus berpikir luas. Pengembangan dari proyek Metaverse ini adalah sama-sama mengkampanyekan bisnis ini agar bisa orang mengerti, agar orang bisa memahami proyek ini. Nah, itulah dasarnya kenapa kami meluncurkan Akmi Power Team dengan materi. Selain dari itu, Akademi Power Team pastinya juga akan membantu kita untuk bertemu secara langsung. Bahkan kita dari beberapa provinsi bisa menyatu dalam satu forum, bisa ngobrol bareng, bisa bercerita tentang hal-hal positif yang sifatnya membangun, memotivasi, memberi semangat, agar kita lebih bergairah di dalam bisnis ini, dan pada akhirnya bisnis ini dalam kendali kita. Oke, teman-teman, mungkin ada yang baru bergabung ya di Zoom Academy malam ini, dan saya pastikan lagi yang sudah bergabung di sini pastinya sudah bergabung di Metaverse. Aset yang kita aktifkan dalam hal program itu adalah sistem yang kita beli untuk sistem bisnis kita. Nah, sistem yang sudah ada itu bagaimana caranya kita bangun agar menumbuhkan manfaat yang lebih maksimal untuk diri kita sendiri dan orang lain. Sistem itu ketika dibangun akan menciptakan passive income, akan menciptakan perubahan hidup, akan menciptakan manfaat untuk orang lain. Itu kalau dibangun. Tapi kalau teman-teman hanya membeli, mengaktifkan program tersebut dan diam aja, maka manfaatnya sama sekali nggak ada. Seperti itu. Oke, teman-teman akan mendapatkan uang dari membeli, hanya membeli dan diam. Dari mana uangnya? Dari limpahan. Tapi manfaatnya tidak maksimal. Tidak akan berfungsi dengan baik. Nah, itulah kami selalu mengingatkan, selalu memotivasi, memberi mindset yang baik tentang pemahaman bisnis. Tujuannya itu, agar mindset kita sama. Kita sedang berbisnis. Menariknya bisnis yang kita kembangkan itu untuk diri sendiri dan selamanya. Oke, teman-teman, saya akan masuk ke materi. Saya akan meluncurkan slide. Slide yang saya sampaikan ini pastinya ini akan berbeda dengan materi sebelumnya. Dan di sini saya ucapkan selamat datang di Metaverse Power Team Academy. Tema malam ini, saya akan setting dulu. Tema malam ini tips ya menjalankan bisnis Metaverse. Jadi kami ingin menumbuhkan pemahaman supaya teman-teman bisa memahami apa yang harus dilakukan di dalam pengembangan bisnis Metaverse ini. Tujuannya, ini akan menciptakan pola pikir yang benar dan cara menjalankan bisnis Metaverse. Jadi kalau teman-teman bisa menerima apa yang kita sampaikan nanti, akan menumbuhkan pemahaman yang benar, supaya bisa apa yang harus dilakukan, langkah apa yang harus dilakukan. Dan sebenarnya ini cukup mudah dibandingkan kita melakukan pekerjaan pada umumnya atau hal-hal lain pada umumnya. Karena bisnis ini memang didesain untuk kenyamanan di dalam pengembangannya. Jadi dengan adanya peluncuran materi malam ini, teman-teman harapannya bisa menumbuhkan pemahaman tentang bisnis, apa yang harus dilakukan. Nah, kami juga telah banyak yang meluncurkan akademi, harapannya bisa dipelajari secara bertahap.
yang mana apa yang kami luncurkan itu juga kami implementasikan di dalam pengembangan di kaminya, di Power Team. Dan ketika itu terduplikasi dengan baik, maka ini akan hebat dan akan besar. Teman-teman, di sini saya akan menumbuhkan pemahaman dan saya harus menyepakati dulu bisnis dan usaha apapun itu harus dibangun. Ya, teman-teman harus membangun bisnis ini. Teman-teman usaha ya seperti di bidang ekonomi baik pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, apapun itu harus dibangun, tetap harus dibangun. Teman-teman tidak bisa hanya membeli lahan, membeli bibit, kemudian membersihkan lahan tersebut, menanam. Nggak bisa di dalam pertanian. Tetap harus membangun, teman-teman harus merawatnya. Ya, teman-teman harus memberi pupuk, menyirami dan segala macam. Begitu juga dalam hal peternakan, ya, pertambangan pun tetap. Ya, nggak cukup kita hanya menggali, mendapatkan, kemudian kita juga harus membangun bagaimana pertambangan itu semakin berkembang, maju dan menambah karyawan dan segala macam. Bidang industri juga, perdagangan juga seperti itu. Teman-teman berdagang mungkin banyak prioritasnya. Banyak orang-orang yang berdagang di dalam komunitas kita pastinya. Nah, jadi teman-teman berdagang juga seperti itu. Membuka usaha, terus meningkatkan produk yang dijual, meningkatkan pelayanan, bahkan membuka cabang. Semuanya harus dibangun. Begitu juga Metaforce. Metaforce adalah sebuah bisnis. IPAI Project, platform terdesentralisasi, yang mana di sini kita memungkinkan untuk membangun bisnis, membangun sistem. Sistem terbangun, maka kita akan mendapatkan percepatan dalam hal finansial. Ini harus disepakati, ya. Teman-teman harus paham, usaha apapun, ya, bisnis apapun, itu tetap harus dibangun. Sebentar. Oke, kita lanjut. Di sini, pertama, teman-teman, Anda perlu memahami bahwa Metaforce adalah bisnis Anda. Ya, bukan bisnis upline, bukan bisnis orang lain. Ketika teman-teman memikirkan atau memahami konsep ini, maka teman-teman akan merasa memiliki dan akan merasa ringan menjalankan bisnis ini. Setiap orang yang bergabung di Metaforce itu adalah upline. Jadi nggak ada downline. Jadi bagaimana caranya teman-teman itu adalah upline untuk timnya di dalam pengembangan bisnis jaringan ini. Nah, di sini kita bisa melihat posisi kita itu ada di business owner. Ya, teman-teman ada 4 kuadran. Pertama itu E, ya, employee, yaitu karyawan. Kita bekerja biasanya, ya, bekerja menukar waktu kita di suatu perusahaan, kemudian skill kita, kemudian di situ kita akan mendapatkan gaji tetap. Dan di situ pada prinsipnya tetap masih bisa membangun, tapi ketika kita membangun hasilnya juga tidak maksimal. Di dalam pola pemikiran seorang karyawan, biasanya dia menukarkan waktu. Contoh, salah satu bekerja, misalnya kita sebagai buruh, ya, kemudian sebagai pegawai negeri. Kita tetap masih bisa membangun di sana, tapi yang dibangun adalah karir. Dan percepatannya itu cukup lama. Ya, jadi artinya kalau untuk membangun dalam hal perubahan finansial itu membutuhkan waktu, terkadang itu tidak memungkinkan. Nah, di dalam perjalanan kita menjalankan pola di kuadran E, itu biasanya kita mendapatkan pendapatan yang tetap. Artinya jatah atau uang yang kita dapatkan itu sudah ditentukan oleh orang lain. Jadi tidak sangat sulit kita meningkatkan pendapatan. Ya, paling pun peningkatan pendapatan itu ada nama istilahnya overtime seperti itu. Dan itu pun kita harus menambah jam kerja kita, menukar waktu kita lebih banyak. Nah, kemudian ada namanya kuadran S. Nah, jadi di dalam kuadran S ini employee, jadi ini lebih ke kita menukarkan semacam skill kita, ya. Jadi misalnya seperti kita mengerti tentang desain, kemudian arsitek, konsultan. Nah, di mana di sana pastinya kita bisa menumbuhkan bisnis kita, tapi tetap kita harus terlibat langsung di dalam skill atau pastinya kita harus mempunyai keahlian khusus. Nah, di poin B, ya, di kuadran B, kita berada di business owner dan Metaforce sebenarnya ada di sini. Nah, di kuadran B ini, yaitu business owner, orang-orang yang berada di kuadran B ini adalah business owner atau pemilik bisnis. Nah, di sini memungkinkan untuk membangun sistem untuk dirinya sendiri dan meningkatkan pendapatan secara cepat, ya. Di mana ketika kita melakukan pengembangan, membangun, maka kita akan mendapatkan yang namanya perkembangan. Baik dari sisi perkembangan jaringan, sehingga jaringan itu berkembang dan pada akhirnya akan menumbuhkan income dan bisa memunculkan pasif yang lebih maksimal. Nah, ketika teman-teman bisa berhasil di sini dan mendapatkan banyak uang, teman-teman mulai masuk ke level investor, yaitu kuadran I. Nah, di investor ini juga, beberapa orang memahami investor itu adalah salah. Kenapa? Banyak orang menganggap mempunyai uang 50 juta, dia adalah investor level. Dan menariknya,
terkadang yang lucunya mereka menganggap bahwa mereka memungkinkan untuk mendapatkan uang di bisnis jaringan. Ya, di bisnis jaringan yang mana terkadang itu produknya berupa paket investasi atau paket uang. Nah, jadi di dalam pengembangan bisnis, kemudian kita mendapatkan hasil, kemudian kita masuk ke investor level, ya pastinya kita harus memahami posisi di investor level itu kemana uang kita itu akan bekerja untuk kita. Nah, pastinya tidak sembarangan, seperti misalnya deposito, walaupun profitnya kecil, tapi itu sudah terbukti secara keamanan. Dividen saham yang memang saham-saham yang sudah dipelajari dan saham-saham yang memang mempunyai kinerja yang baik di dalam perusahaan tersebut. Kemudian obligasi dan lain-lain seperti misalnya properti, teman-teman membeli properti, dari sana propertinya akan menghasilkan, maka itu adalah cara-cara kita mengembangkan uang kita di kuadran I. Oke, teman-teman, di sini itu adalah pemahaman. Teman-teman harus memiliki dasar itu sendiri, yaitu memiliki, ya. Teman-teman harus memahami ini adalah bisnis Anda sendiri. Jadi jangan beranggapan ketika teman-teman menjalankan bisnis ini, teman-teman beranggapan membangun bisnis upline-nya orang lain seperti itu. Karena pada dasarnya ini sebenarnya konsepnya adalah pemasaran langsung. Oke. Kemudian selanjutnya saya akan membahas ketika Anda tidak mengiklankan bisnis Anda, ya, tidak ada yang akan tahu tentang bisnis ini. Teman-teman tidak akan pernah ada orang yang tahu bahwa teman-teman menjalankan bisnis metaverse. Ya, bisnis tidak akan bergerak maju pastinya, akan berkembang. Karena setiap bisnis di awal kita memahami, kita membutuhkan orang. Bagaimana caranya kita terhubung dengan orang. Teman-teman mengaktifkan level program, mempunyai level 10. Tapi diam aja, orang nggak tahu bahwa kita sedang menjalankan bisnis yang luar biasa. Tapi bagaimana caranya kita mengiklankan, mempromosikan, kita menunjukkan kita bergabung di bisnis metaverse. Ya, bagaimana caranya? Ya pastinya kita bisa menggunakan fasilitas seperti media online misalnya. Profil Facebook ada logo metaverse-nya. Artinya jelas bahwa kita menjalankan bisnis metaverse. Cukup menunjukkan, ketika kita menunjukkan bahwa kita bergabung di metaverse, tidak menutup kemungkinan kawan kita, orang-orang yang kita kenal, mereka pernah melihat iklan metaverse dari orang lain. Ketika kita menunjukkan aja sehingga orang itu tertarik dengan postingan orang lain, dan dia melihat kita menjalankan bisnis metaverse, ya dia pada akhirnya juga akan bergabung kepada kita. Itu adalah faktanya, dan itu sering terjadi. Tapi bayangkan ketika itu tidak diiklankan, teman-teman tidak pernah menunjukkan bahwa teman-teman berada di bisnis metaverse yang luar biasa ini. Kemudian, pastinya yang poin selanjutnya, kita juga harus memahami. Kita harus menceritakan, ya, tunjukkan dan posting bisnis Anda setiap hari, tidak pernah berhenti, dan wajib setiap hari minimal 1 kali. Dan ini cukup mudah. Sekali lagi saya bilang, ini tidak mengeluarkan keringat dalam kategori membutuhkan energi yang cukup besar. Ya, apapun itu, teman-teman bisa mempostingkan setiap hari minimal 1 kali. Semakin banyak, semakin bagus. Di Facebook kah, Telegram, dan media lain seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar orang mengerti bahwa kita sedang memasarkan suatu program yang hebat, program anti-scam, program yang mempunyai potensi besar untuk perubahan finansial, dan lain-lain. Teman-teman, coba bayangkan gambar ini, toko. Toko ini jualan, di dalam ini banyak sekali dia menjual barang-barang yang dibutuhkan masyarakat di sekitarnya. Tapi bayangkan ketika ini ditutup, apakah ada orang yang tahu bahwa dia berjualan dengan produk yang bagus, kualitas produk yang bagus, seperti itu. Yang mana itu pastinya faktanya seperti itu. Memungkinkan ketika kita berjualan, ya, kemudian kita mempunyai banyak produk di dalam ruko ini, kita tutup, ada kemungkinan orang yang akan membeli. Ya mungkin tetangganya, ya mungkin orang-orang yang dekat sama dia, seperti itu. Dia tahu bahwa kita sedang membuka usaha. Tapi orang-orang yang tidak mengenal, yang tidak mengerti apa yang ada di dalam ruko ini, apakah mereka akan membeli produk yang kita pasarkan? Itu yang harus dipahami. Nah, jadi banyak orang yang salah di dalam pemahaman bisnis. Mereka ikut di dalam suatu bisnis. Kemudian mereka membeli program yang hebat seperti Metaverse, program aset. Yang mana sebenarnya kalau itu dijalankan, itu pendapatannya luar biasa, 100%. Beli sekali dan bisa menghasilkan berkali-kali. Tapi bayangkan ketika kondisinya seperti ruko ini, sehebat apapun produk, barang yang ada di dalam ini, kalau ditutup seperti ini, siapa yang akan membeli? Bagaimana bisnisnya akan berkembang? Itu yang harus dipahami. Oke. Kemudian poin selanjutnya kita juga harus memahami, ya, mendapatkan penolakan dan kata tidak, dan bahkan teman-teman ketika memasarkan banyak sekali yang tidak direspon, ya.
itu bukanlah akhir dari bisnis ini. Kami merasakan hal itu. Teman-teman baru bergabung 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 3 minggu, mencoba melakukan promosi, melakukan pemasaran, mengikuti apa yang kami sampaikan. Teman-teman tidak akan pernah, belum akan terjadi yang namanya respon. Dan saya merasakan itu 1-2 bulan pertama kami mengembangkan bisnis ini, yang kami dapatin hanyalah nyinyiran. Bahkan kami tidak pernah didukung oleh siapapun. Tapi kita berprinsip bahwa ini adalah bisnis kita, bisnis yang kita yakini seperti itu. Dan kita harus menciptakan alasan kenapa kita menjalankan bisnis Metaforce. Teman-teman harus menyadari semua yang terjadi di dunia ini pasti ada alasannya. Orang sukses ada alasannya. Ya, perusahaan didirikan karena ada alasannya. Apapun yang terjadi, apapun yang ada di dunia ini harus ada alasannya. Teman-teman bergabung di Metaforce, ciptakan alasan. Untuk apa teman-teman berada di Metaforce ini ketika tidak mempunyai alasan, dan ketika alasan tidak terjadi, tidak diciptakan, maka teman-teman akan gagal. Oke. Nah, jangan biarkan itu membuat kita putus asa dengan penolakan, kemudian tidak direspon, kita memasukkan orang di dalam grup saluran pemasaran kita, mereka keluar dan kita merasa terbebani. Itu bukan poinnya di situ. Itu adalah bagian dari proses normal. Tidak semua bisnis yang kita jalankan sehebat apapun, itu pasti ada penolakan. Ketika kita takut dengan penolakan ini, maka kita tidak akan bisa berhasil di dalam bisnis apapun, usaha apapun. Nah, jadi harapannya ini bisa dipahami, karena saya melihat banyak orang yang bermental dalam kategori berbisnis, ingin berbisnis, tapi dia tidak mempunyai pola pikir yang baik tentang pemahaman ini. 1 bulan menjalankan bisnis Metaforce penuh dengan penolakan, kemudian dia mundur. Padahal itu bagian dari proses yang sudah dilalui. Yang seharusnya ketika dipertahankan beberapa waktu, itu bisa menjadi sebuah peluang. Karena di saat kita menyampaikan 1 bulan pertama, itu orang udah mulai memperhatikan. Dan orang mulai berencana ingin menghubungi, akan menanyakan tentang apa yang sedang kita kerjakan. Tapi bayangkan ketika 1 bulan kita sudah memulai, kemudian kita berhenti, dan pada akhirnya ya orang juga akan mempunyai atau memberhentikan niat untuk mengerti atau mengetahui apa yang sedang kita kerjakan. Nah, kemudian ini penting juga di dalam hal pemasaran. Pemasaran itu tidak lepas dari keributan ya, tentang bisnis yang sedang kita kerjakan, ya, tentang keributan yang menguntungkan. Nah, contoh kasus misalnya teman-teman mempromosikan ya, dalam kategori memberikan pembuktian berupa pembuktian pendapatan baik dari diri sendiri atau orang lain. Nah, mungkin di dalam menciptakan keributan di dalam bisnis ini ada beberapa orang yang mungkin bertentangan, ya, terutama orang-orang yang mindsetnya belum memahami pola pemasaran. Maka teman-teman bisa jadi akan dianggap misalnya sombong. Mungkin teman-teman akan dianggap ya mungkin hal-hal negatif lah seperti itu. Tapi pada dasarnya pemasaran itu harus memang seperti itu. Kenapa orang-orang sukses di dunia entertain itu lebih menunjukkan kesuksesannya di banyak orang? Karena apa yang dia dapatkan ya memang dari pemasaran itu sendiri, dari entertain. Nah, jadi berbeda kasus ketika orang itu sukses, suksesnya itu dari turunan, maka dia pastinya akan diam-diam aja. Nah, pembuktian di dalam bisnis pemasaran itu harus ditunjukkan. Kita harus meributkan bisnis ini supaya bisa sampai pembuktiannya kepada orang lain. Mungkin tidak semua orang setuju dengan ini, ya, karena tidak semua orang memahami pemasaran, dan itu harap dimaklumi. Umumnya pemasaran mendapatkan banyak uang ketika mereka membuat keributan tentang bisnis mereka, ya, kebisingan yang masuk akal. Bukan hanya tentang testimoni, tapi teman-teman bisa menciptakan atau menyampaikan keributan berupa ya argumentasi yang terkadang bertentangan dengan pemahaman orang lain. Ya, misalnya kita mengkomperter dan menunjukkan kelebihan yang ada di Metaforce. Nah, di dalam pengembangan pola keributan ini kita juga harus didukung oleh tim. Ya, kampanye bisnis itu butuh yang namanya influencer. Ya, jadi kita harus saling mendukung. Contoh kasus, misalnya si A melakukan pemasaran di dalam media sosialnya, kita menemukan postingan di situ, maka harapannya kita harus saling mendukung. Minimal kita harus komentar yang bagus, mendukung postingan tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan kebisingan, menciptakan keributan, bahwa bisnis ini banyak yang bergabung. Nah, jadi dukungan seperti itu kerjasama sama tim itu harus di dalam power team. Jadi teman-teman, ketika teman-teman mengomentari postingan promosi orang lain, maka efek baliknya ketika teman-teman melakukan promosi, pasti teman-teman juga akan didukung. Oke. Nah, di sini juga presentasi bisnis Anda dengan baik. Jadi teman-teman harus menyampaikan dengan baik,
mungkin tidak mudah di awal, tapi ketika teman-teman terus melakukan, maka teman-teman akan fasih di dalam penjelasannya. Nah, ketika itu belum bisa memenuhi dalam hal penyampaian yang baik, teman-teman bisa mengundang calon mitranya ke pertemuan offline ataupun online. Offline itu teman-teman bisa mengarahkan dalam pertemuan misalnya di Basecamp, bisa ya. Ya, janji di tempat-tempat tertentu untuk berbicara tentang peluang bisnis Metaverse dan bekerja sama bersama mitranya, seperti mungkin antara upline dan downline. Kemudian juga kalau online teman-teman bisa ya mengundangnya di dalam Zoom pre-umum misalnya. Itu adalah salah satu langkah untuk mempermudah. Kemudian di grup WhatsApp presentasi, atau mungkin ketika teman-teman mempunyai upline yang bisa diajak kerjasama, itu bangun grup saluran pemasarnya. Bareng-bareng menyampaikan informasi di sana. Maksimal calon mitranya berada dalam grup, tujuannya agar kita terus-menerus bisa menyampaikan informasi perkembangan bisnis Metaverse beserta pembuktiannya. Kemudian pastinya poin yang berikutnya kita juga harus belajar, ya, mau belajar dan pastinya kita harus menunjukkan komitmen kita. Koneksi internet sebentar. Oke, teman-teman harus belajar dan menunjukkan komitmen di bisnis Metaverse. Sadari komitmen konsisten itu hanya bisa dijalankan di bisnis seperti ini, di dalam bisnis network. Di dalam bisnis apapun yang sifatnya sentral, sistemnya masih dikuasai, dananya masih ada terkumpul, komitmen dan konsisten itu tidak bisa dilaksanakan. Karena ketika kita ingin komit, kalau sistemnya dimatikan, kita mau apa? Nah, di Metaverse, ini memungkinkan untuk penerapan ini. Oke, Anda adalah leader untuk downline. Pastinya Anda dan diperhatikan oleh pengikut atau follower. Jadi teman-teman bayangkan ketika kita menjalankan bisnis Metaverse, kemudian kita berhenti. Sedangkan dalam pengembangan 1 bulan kita sudah membentuk tim. Orang-orang yang bergabung mengaktifkan level, membeli melalui link referral kita, itu mereka sangat ingin sukses di bisnis ini. Beberapa kasus orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan dia berharap bahwa sistem ini bisa dia bangun bersama upline-nya. Tapi setelah 1 bulan, teman-teman tinggalkan mereka. Bayangkan efeknya. Nah, ketika teman-teman menjalankan berpindah bisnis pada saat itu, teman-teman sudah menunjukkan bahwa komitmen di awal sudah gagal. Oke, teman-teman akan menjalankan bisnis yang lain, tapi ada suatu saat nanti bisnis ini akan menarik dan teman-teman akan kembali lagi di Metaverse, tapi sayangnya teman-teman sudah kehilangan trust, kepercayaan, dan harus membangun dari awal. Orang-orang sudah kecewa, orang-orang sudah tidak percaya lagi. Nah, itulah pentingnya. Kenapa kita harus berhenti ketika kita sudah memulai? Terkadang kita memulai dan tidak mau berhenti, tapi sistemnya yang berhenti. Ini sistemnya sudah jelas tidak akan pernah berhenti. Kenapa kita yang berhenti? Sistemnya kuat. Kenapa kita yang tidak kuat? Kalau dulu sistemnya nggak kuat, kita malah kuat seperti itu. Mungkin di luaran sana banyak proyek yang menjanjikan uang cepat, ya, gampang memasarkan. Tapi kita sama-sama berpengalaman di dalam bisnis. Itu bukanlah hal yang bisa kita bangun. Mungkin kita bisa memasarkan yang namanya investasi. Duduk diam dapat duit, gampang. Karena kita menjanjikan kemudahan di situ. Tidak ada bisnis yang mudah, semua orang sukses di bisnis dan usaha apapun, itu melalui proses dan tantangan. Nah, ketika kita menemukan sistem seperti ini, sistemnya memang dikembangkan untuk jangka panjang, artinya ini memungkinkan untuk penerapan komitmen dan konsisten itu. Kita tidak bisa mengecewakan tim kita, apalagi kita sudah membentuk tim, apalagi kita sudah memasarkan programnya, dan orang bergabung bersama kita. Betapa kecewanya mereka, karena kita sendiri tidak menunjukkan itu. Mengecewakan mereka dalam hal tidak komitmen. Jadi Metaverse bukan hanya pemasaran, kemudian selesai. Orang bergabung dapat bonus 100%, kita selesai. Bukan itu poinnya. Kita di sini membangun bisnis. Orang-orang bergabung bersama kita, itu mereka juga ingin sukses seperti kita. Ketika orang gabung bersama kita, kita mendapatkan 100%, mereka juga ingin mendapatkan 100%. Karena caranya mereka mendapatkan 100%, kita ajarin. Seperti apa cara promosi, strategi, saling memotivasi, seperti itu. Oke? Nah, teman-teman, jika Anda berhenti dan berpindah dengan mudah, Anda tidak akan pernah bisa dipercaya oleh orang lain di dalam pengembangan bisnis. Personal branding, tim yang kita bangun selama ini sia-sia. Bisnis ini bisnis yang perlu dibangun. Banyak hal yang harus dibangun, mulai dari tim, kemudian personal branding, skill kita di dalam pengembangan bisnis ini. Kita menunjukkan bahwa kita ahli di dalam bidang ini. Semuanya itu sudah kita bangun dan harus dibangun.
Oke. Selalu diingat ya, metaverse tentang bisnis jaringan. Semua bisnis bahkan usaha apapun membutuhkan orang. Tanpa orang itu tidak akan pernah berhasil. Oke, teman-teman di sini harus meningkatkan skill beradaptasi. Bagaimana caranya kita bisa ya berkomunikasi, kemudian menyesuaikan diri dengan apa yang orang butuhkan. Kita harus memberikan manfaat dan solusi ketika orang-orang menghubungi. Nah, bisnis ini cukup menarik ketika teman-teman memahami pola-pola dasar-dasar yang kita sampaikan. Oke. Nah, jadi harapannya mindset kita sama bahwa ini adalah bisnis jaringan. Semua bisnis dan usaha apapun di dunia ini membutuhkan orang. Mungkin ada beberapa mindset yang salah di dalam pemahaman bisnis selama ini. Belasan tahun kita mengenal network, yang kita tahu bahwa network dan bisnis network dan investasi itu kita anggap sama. Terkadang kita berbicara tentang ikut di dalam suatu bisnis, tapi sebenarnya kita membeli produk dalam kategori untuk mendapatkan passive income. Tapi passive income yang kita dapat adalah kamuflase. Bagaimana caranya passive income itu bisa dipasarkan dengan mudah, kita bergabung dan kita merasa kita akan mendapatkan itu. Tapi pada dasarnya sebenarnya kita sedang ditipu. Itu adalah alasan orang-orang mengumpulkan dana masyarakat, alasan orang untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi. Nah, itu harus dipahami bersama-sama. Dengan adanya metaverse, kita bisa menyampaikan itu. Karena kebenarannya memang ada, faktanya ada, seperti itu. Nah, ketika kebenaran itu ada di metaverse, kita memungkinkan untuk menyampaikan kesalah pemahaman di dalam bisnis network pada umumnya. Oke. Kemudian teman-teman juga harus melakukan bisnis pemasaran program aset ini setiap hari. Ya, setiap hari dalam arti perulangan yang harus dilakukan. 4 poin di bawah ini bisa diterapkan di metaverse dan sulit diterapkan di bisnis sentral sistem dan sentral dana. Fokus, konsisten, komitmen, dan persisten terus-menerus untuk tujuan impian. Ya, teman-teman harus mempunyai landasan tujuan di dalam pengembangan bisnis ini. Teman-teman ingin membeli mobil, maka di sini memungkinkan. Teman-teman ingin mendapatkan rumah, di sini memungkinkan. Untuk menguliahkan anak kita, misalnya, di sini memungkinkan untuk mendapatkan itu. Dan itu sudah terbukti, dan banyak sekali orang-orang membuktikan di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Oke, Power Team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan metaverse secara umum di Indonesia. Kami ingin semua orang memahami apa itu bisnis, karena metaverse memungkinkan untuk melakukan pengembangan bisnis maksimal, karena secara development mereka juga berkembang, menciptakan sumber uang berikutnya. Program-program seperti NFT itu sudah diluncurkan dan terus dikembangkan untuk kabinet atau sinkronisasi fungsionalnya. Kemudian ada proyek andalannya yaitu Metaverse, yaitu semacam dunia digital yang mana di sana kita bisa melakukan transaksi. Kita juga bisa bermain game, menjual aset di dalamnya. Dan hebatnya lagi di sana kita akan mendapatkan alat transaksi yaitu cryptocurrency dari Metaverse yaitu Coin. Itu adalah tokenomic yang sama seperti cryptocurrency pada umumnya, tapi pola pengembangannya adalah pola yang berbeda. Dia menciptakan ekosistem dulu, menciptakan owner-owner di seluruh dunia dengan program asetnya. Maka ketika Coin itu diluncurkan, maka orang yang memasarkan Coin beserta produk ekosistemnya itu sudah jelas. Ya, teman-teman bayangkan di dalam pengembangan bisnis network pada umumnya untuk mencapai ratusan negara itu membutuhkan tahunan. Bahkan jarang sekali ya bisnis network itu bisa disentuh oleh banyak negara. Oke, bisnisnya booming ya, tapi boomingnya hanya di tingkat Asia. Tapi kalau secara keseluruhan, satu-satunya project network yang paling cepat yaitu Metaverse. Dalam waktu 6-7 bulan, dia bisa menyentuh di banyak negara. Dan terbentuklah tim di ratusan negara. Ini adalah kehebatan dari desentralisasi yang sangat tidak memungkinkan bisa didapatkan di sentral bisnis. Oke, harapannya itu bisa dipahami. Kami menyiapkan materi akademi di YouTube channel Power Team. Kami juga ada di grup WhatsApp, baik Telegram. Kemudian kami juga ada banyak tim leader yang berpengalaman di seluruh Indonesia. Dan harapannya itu bisa membantu untuk mengkampanyekan bisnis metaverse untuk penciptaan peluang di Indonesia, untuk memberi manfaat di Indonesia sebagai solusi ya untuk melakukan atau mendapatkan peluang bisnis dan memberikan keuntungan dari sisi perpajakan, dari sisi pemahaman cryptocurrency, dari sisi pemahaman blockchain teknologi yang terus berkembang, dan harapannya itu terus kita lakukan. Oke, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan menumbuhkan naluri insting bisnisnya, dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kita bebas ngobrol di sesi tanya jawab nanti yang akan dipandu oleh moderator kita, Bang Aris. Dan saya akhiri, saya kembalikan ke moderator. Oke, Bang Aris, terima kasih.